Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membuka dengan doa pembuka dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai pembelajaran kami. Semoga apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami mengerti. Hanya ini doa kami yang kami sampaikan pada Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai interaksi dalam ekosistem. Semoga apa yang diajarkan sama Miss, kalian mencatatnya dalam buku catatan kalian dan dapat memahaminya. Dan jangan lupa materi ini untuk dimengerti, oke? Interaksi dalam ekosistem. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu menjelaskan interaksi dalam ekosistem. Nah, jika mengamati lingkungan di sekitar kita yang dapat kita rasakan, kita akan mendapati bahwa setiap makhluk hidup itu tidak dapat hidup seorang diri. Yang pastinya kita itu sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain, membutuhkan komponen-komponen lainnya. Setiap makhluk hidup berinteraksi dengan makhluk hidup lain dan lingkungan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tanpa makhluk hidup atau komponen-komponen penyusun lainnya, kita tidak dapat hidup, bukan? Hal ini menyebabkan terjadinya hubungan timbal balik atau interaksi antar makhluk hidup maupun dengan lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu ada interaksi antara komponen abiotik terhadap komponen biotik, di mana sebelumnya Miss sudah menjelaskan bahwa abiotik itu merupakan benda tak hidup yang ada di sekitar kita, contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan lain sebagainya. Sedangkan biotik itu semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Contohnya kita sebagai individu atau manusia, tumbuhan, baru ada hewan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik. Berarti kita sangat membutuhkan komponen abiotik seperti air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Di mana air itu merupakan komponen abiotik yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita, untuk makan, untuk minum, untuk mandi, dan lain sebagainya. Tanpa air kita tidak dapat hidup, bukan? Yang kedua ada tanah. Tanah itu berfungsi sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga itu ada udara, merupakan komponen abiotik yang sangat dibutuhkan makhluk hidup, yaitu untuk bernafas kita sebagai manusia, dan untuk tumbuhan juga melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Yang selanjutnya, cahaya matahari merupakan faktor abiotik yang terpenting untuk menunjang kehidupan di bumi. Cahaya matahari itu merupakan sumber energi bagi tumbuhan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya ada suhu yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia, dikarenakan ada makhluk hidup yang dapat hidup pada suhu rendah dan ada pula makhluk hidup dapat hidup pada suhu tinggi. Oke. Selanjutnya yaitu komponen biotik terhadap abiotik, di mana tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi tumbuhan hijau atau komponen biotik mampu mempengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan atau komponen abiotik. Ada yang pertama itu pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah, di mana kita sangat membutuhkan peranan cacing tanah untuk menggemburkan tanah, di mana kalau terdapat banyak cacing tanah, berarti tanah yang kita tanami tumbuhan itu merupakan tanaman subur. Yang kedua itu ada peranan bakteri dan jamur dalam menjaga unsur hara tanah. Sama halnya dengan peranan cacing tanah terhadap tanah. Jamur dan bakteri memiliki peranan yang penting juga sebagai untuk menjaga unsur hara tanah. Yang ketiga, pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan abiotik, berarti terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita seperti tumbuhan, tanaman, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada interaksi antara komponen biotik terhadap komponen abiotik. Contohnya ada yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan itu merupakan proses transfer energi makanan dari organisme produsen ke konsumen dan berakhir di detritivor dan dekomposer. Kita lihat ini merupakan rantai makanan yang ada terjadi di darat, dan ini yang ada rantai makanan di laut.
Selanjutnya, ada jaring-jaring makanan yang merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, bedanya tadi dengan rantai makanan, kalau rantai makanan hanya dalam satu tingkatan, sedangkan jaring-jaring makanan terbentuk dari gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, di mana ini merupakan jaring-jaring makanan yang terjadi di darat. Ada 11 yang terjadi di darat, lihat pada gambar berikut, dan ini yang terjadi di laut, ada 10. Dari sini kita dapat ada 10 jaring-jaring makanan yang terjadi di laut. Selanjutnya yang terakhir ada piramida makanan, merupakan gambaran secara umum hubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Piramida makanan menunjukkan ukuran relatif dari beragam komponen yang memiliki tingkat trofik rantai makanan. Tingkat trofik itu maksudnya piramidanya, tingkatannya. Dalam suatu ekosistem, tumbuhan memiliki peran produsen yang paling besar dibandingkan peranan trofik yang lainnya. Jumlah populasi produsen lebih banyak dibandingkan ada konsumen pertama, konsumen kedua, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambar dari piramida makanan yang berbentuk seperti piramid, yang dimana dari bawah itu membesar bentuk gambarnya, ke atas mengerucut dikarenakan jumlahnya lebih sedikit. Oke, jenis piramida makanan ada piramida biomasa, salah satu sistem piramida yang menyatukan massa dari semua organisme yang berada di suatu habitat. Lihat pada gambar berikut. Baru piramida energi yang merupakan penurunan energi pada setiap tingkat trofik. Semakin tinggi tingkat trofiknya, jumlah energinya akan semakin kecil. Berarti semakin mengerucut tingkat piramidanya, maka semakin kecil jumlah energi yang dihasilkan. Lalu piramida populasi adalah sebuah organisme yang berperan sebagai produsen, harus memiliki populasi yang lebih banyak dibandingkan dengan tingkat trofik yang mana berperan sebagai konsumen di atasnya. Ini seperti gambar berikut. Baiklah, sekian pembelajaran kita tentang interaksi dalam ekosistem. Semoga apa yang Miss ajarkan dapat kalian pelajari, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti pembelajaran. Semangat untuk belajar dan selamat pagi.